Halo, good morning, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya. Alhamdulillah ya buat teman-teman yang saya mungkin ada waktu 15 menit untuk nge-vlog sedikit, berbagi. Biasa ya. Saat kita nge-vlog, saat kita tuh buat video, usahakan itu yang lebih berisi sharing pengalaman ataupun nambah ilmu buat para subscriber kita. Ya, itu salah satunya. Teman-teman, saya ingin sekali lagi cuma pengen sharing ya, sekali lagi sharing buat teman-teman yang mungkin sakit hari ini. Kita baru dengar juga contoh salah satu artis Sony Septian ya. Beliau itu suaminya Fairuz Arafik itu sedang sakit penyempitan pembuluh darah di otak yang menyebabkan stroke ringan gitu. Dan beruntungnya langsung segera diatasin karena langsung berobat ya ke rumah sakit. Sehingga langsung dia lakukan tindakan operasi karena kalau tidak akan tambah parah seperti itu. Jadi tindakan sekecil apapun itu sangat berguna ya untuk kita. Ya. Jadi kalau kita punya penyakit sekecil apapun kalau bisa tuh langsung ditanganin ya, seperti itu gitu. Nah, saya mau berbagi tips juga buat, kan sebelumnya saya ngasih vlog subuh tadi ya, subuh video. Nah, ini saya coba buat video lagi di kantor. Saya mau sharing 15 menit ya, mumpung ada kosong waktu gitu. Kalau bisa, misalkan yang habis melakukan operasi katarak ya, itu jangan stop di situ dan jangan merasa puas. Kenapa? Karena biasanya dokter itu akan ngasih lembaran biru. Lembaran biru itu untuk kita kontrol. Pentingnya kontrol biar kita tuh tahu kondisi kita mata terakhir. Kita harus aktif nanya, komunikatif itu penting banget. Ya, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan dokter, dengan suster atau perawat, dan bisa menghargai siapapun. Itu paling penting banget. Ya. Kemarin saya habis kontrol di RSCM ya, gedung gedung Kirana ya, di Jalan Kimia. Itu ada kasus misalnya orang tuh udah 3 tahun ya habis operasi, terus nggak check up, terus datang-datang marah-marah dan tidak menghargai staff ataupun suster yang ada di rumah sakit tersebut. Dia hanya mau percaya sama dokter. Itu nggak bisa begitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan bersikap arogan. Kita memang menggunakan BPJS. Kita memang sebagai pasien di situ, tapi bukan berarti kita dilayani spesial. Dan pasien per hari itu ratusan bahkan ribuan ya, di poli berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa memahami betapa kreditnya dan juga sibuknya baik itu para suster maupun security dan administrasi yang ada di sana gitu. Jadi mohon kerjasamanya. Mereka tuh tidak hanya melayani kita seorang, jadi kitanya yang aktif. Contoh digunakannya aplikasi RSCM-ku itu fungsinya untuk kita bisa mendaftar secara online, secara mandiri ya. Nanti pilihannya banyak tuh, mau pribadi, biaya pribadi, BPJS Kesehatan atau JKN, dari kantor, dari Jamkesmas dan sebagainya. Itu banyak pilihannya gitu. Jadi penting banget kita tuh di sini membawa handphone ya sendiri yang ada aplikasinya. Jangan yang ada aplikasinya itu dibawa orang lain, itu akan sangat merepotkan ya. Karena antriannya ada di sana, kemudian resep obat juga ada di sana, aplikasi seperti itu. Ya, saya alhamdulillah total menjalani operasi itu 3 kali. Yang pertama itu mata kanan untuk katarak, yang kedua mata kiri katarak, yang terakhir mata kanan untuk strabismus gitu. Karena dampaknya itu akan ada ya setelah kita operasi. Dan yang terakhir itu laser mata, karena tanam lensa yang dilakukan pada saat kita operasi katarak itu terjadi keruh ya. Saat terjadi keruh itu kita wajib langsung, kalau rujukannya habis langsung buat rujukan, langsung periksa ke Cipto, rumah sakit Cipto gitu. Kalau misalkan di rumah sakit tengah paskes kita itu tidak memadai, langsung minta rujukan ke Cipto gitu aja ya. Minta ke dokter kornea bedah refraktif
ya seperti itu, langsung ya nanti di sana akan diarahkan. Kita disuruh download dulu dan sebagainya, download aplikasi RSCM Go. Itu penting banget ya buat teman-teman semua. Jadi jangan pernah meremehkan penyakit sekecil apapun. Saya pentingnya berbagi sharing atau berbagi ilmu ini agar teman-teman yang saat ini matanya itu terganggu itu langsung periksa, ya langsung periksa deh, ya. Jadi Allah itu memberikan pertolongan saat kita tuh beneran berikhtiar, tidak hanya diam saja, gitu ya. Dan saat misalkan selesai operasi terus terasa nggak enak, operasi lagi, begitu terus. Selalu lakukan itu, ya. Kita harus percaya Allah ini lagi memberikan ujian kepada kita. Kita selalu berharap sukses. Memang ada operasi yang gagal, tapi kita selalu berharap Allah itu bersama kita. Makanya saran saya buat teman-teman yang mau operasi, sedang tindakan dan sebagainya, lagi dirawat, itu sedekah di pagi hari itu sangat membantu banget. Artinya Allah itu suka kita tuh selain berdoa, ikhtiar juga, sedekah. Jadi sebelum ada tindakan sebagainya, kita tuh minta tolong orang rumah, kasih uang 50.000 ini untuk yatim, ya, atau uang 300.000 ini untuk yatim, untuk duafa, gitu. Minta doa dari mereka. Jadi kita juga berdoa, kita berdoa juga sendiri, tapi kita butuh doa dari mereka. Orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang tulus, anak-anak yatim, orang-orang lansia. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya cerita mengenai pengalaman saya, ya, semua ini berproses sehingga kita bisa mendapatkan satu menggapai impian kita. Kita berdoa, ya kita harus coba bisa mewujudkannya dengan cara ikhtiar, doa, dan juga banyak sedekah. Itu sih. Ini pengalaman pribadi, jadi saya cuma sharing ini di channel YouTube ini, gitu. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih sakit, tidak hanya sakit mata ya, tapi sakit yang lain semuanya, itu selamat berjuang dan terus berusaha baik. Pentingnya kita membuat channel YouTube adalah kita bisa berbagi pesan, berbagi kisah kita. Karena bisa jadi video kita ini mungkin 10 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang, setahun mendatang, itu bisa sangat berarti buat orang lain. Ya, dan misalkan nih takdirnya Allah memanggil kita, dalam konteks kita meninggal gitu, maka ini akan jadi amal jariah untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Selama video kita ini dipakai untuk orang lain, untuk sebuah ilmu, ya, itu akan terus mengalir pahala kita. Jadi jangan pernah sungkan kalau ada handphone buat video langsung upload hari itu juga, ya. Ada pengalaman upload hari itu juga. Bisa jadi ini berguna buat orang di masa depan, gitu. Karena pengalaman secara pribadi ini adalah guru yang luar biasa, lebih mahal dari apapun. Sama tingkatannya seperti Allah ngasih rezeki. Rezeki Allah paling utama itu adalah rezeki kesehatan, karena tidak bisa bernilai dengan apapun, ya. Yang kedua itu rezeki baru. Yang kedua itu anak, ya, keluarga. Yang ketiga itu baru harta, ya. Jadi urutannya kita harus paham, jangan sampai kita tuh mengejar dunia tapi justru badan kita pada sakit. Jangan. Makanya dalam satu perusahaan itu membuat BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, ya, untuk kita tuh berobat nantinya, gitu. Jadi jangan sampai karena sibuk bekerja, ya, kitanya pun juga malah drop, gitu. Jangan sampai. Oke? Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget for subscribe, comment, and likes my video, please. Thank you. See you next time.